Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sudah hari Kamis lagi ya, memasuki setengah 5 sore di tengah cuaca yang mendung dan juga cukup gerimis. Kayaknya udah gerimis juga nih. Tetap hati-hati di jalan untuk kalian semuanya ya. Dan di sore hari ini seperti biasa sudah ada segmen Beranda Islami sampai setengah 6 sore nanti. Semoga kedepannya lancar jaya, tidak ada hambatan apapun. Dan pastinya di sore hari ini sudah bersama dengan kami di sini Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG untuk membahas tema kita di sore hari ini tentang episode kehidupan. Nah, Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan di sini maksud dari episode kehidupan tuh apa ya? Saya kemarin waktu baca episode kehidupan ini kayaknya bakal ada sinetron-sinetron atau dramanya nih mungkin. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz untuk tema kita di sore hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Momo, mitra sekalian. Tema ini memang tidak lepas dari pergantian tahun, Mbak. Iya. Hari ini tanggal 1 Januari Betul. 2026. Mungkin mayoritas kita barangkali mengkhususkan entah itu tadi malam kemana gitu ya. Ada kembang api macam-macam. Ini adalah meskipun pro dan kontra, rasa-rasanya kita nggak bisa lepas. Memang ini menjadi perayaan global dimanapun. Betul. Bahkan mungkin yang awalnya mungkin itu dikaitkan dengan satu agama, ya karena yang namanya perhitungan global itu kan pada akhirnya semua orang mungkin ada yang merayakannya dan seterusnya. Iya. Kita tidak akan mempersoalkan boleh atau tidak. Iya. Tapi yang jelas pergantian tahun 2025 menuju 2026 ini tentu saja bukan semata-mata pergantian tahun. Iya. Tentu kita harus melakukan refleksi atas berbagai kehidupan yang kita alami. Kenapa saya memilih episode kehidupan? Saya pernah menyampaikan di sini bahwa orang bisa merasakan kebahagiaan itu ketika dia melihat kehidupan bukan semata-mata ketika potongan-potongannya atau episode-episodenya atau puzzle-puzzlenya. Iya. Jadi Mbak Momo, mitra sekalian, kita sebagai manusia di tahun 2026 ini tentu kita menghitung, apalagi mereka yang mungkin lahirnya di bulan Januari sudah bertambah usianya, ya kan? Betul, Mas. Ya, hitungan tahun ini semakin cepat rasanya. Nah, oleh karena itu, dengan tema ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kehidupan kita. Jadi kayak semacam kaleidoskop. Kaleidoskop, ya. Kira-kira 1 tahun lalu itu, kalau mau jujur itu kita ini episode 2026 itu episode apa ya? Iya, baik. Episode kesedihan, episode perjuangan, episode kebahagiaan atau apa? Temanya apa gitu ya? Iya, nah ini kadang-kadang kita ini kalau melihat potongan-potongan seperti itu suka, ya mungkin pada saatnya mungkin ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang seterusnya. Iya. Tetapi apapun episode kehidupan kita, tentu saja kita harus melihat itu sebagai sebuah hal positif. Jangan kemudian kita melihatnya sisi negatifnya. Mungkin secara nasional bangsa kita ini 2025 itu diakhiri dengan episode kesedihan. Iya. Episode bencana alam yang menimpa berbagai daerah di Indonesia khususnya di Sumatera. Nah, ini menurut saya menjadi penting buat kita, kira-kira dengan kejadian episode bencana itu kita sebagai bangsa punya makna apa? Artinya kita bisa mengambil hikmah apa? Kemarin kalau nggak salah, kemarin kita pernah diskusikan bahwa meskipun memang pada umumnya musibah itu pasti lah ya menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesulitan yang luar biasa, menimbulkan keterpurukan ya dan seterusnya lah ya. Iya. Tetapi kalau sudah terjadi kita mau apa? Nah, tentu ini yang penting. Jadi ketika sudah diberi episode bencana oleh Allah buat kita bangsa Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di Sumatera saja, tapi kita juga
ikut merasakan. Bahkan tadi malam ya, sebagaimana mungkin kita bisa lihat di media, ada semacam keprihatinan perayaan tahun baru yang biasanya meriah, di mana-mana ada pesta kembang api, ada yang diganti dengan donasi, ya kan? Ini kan luar biasa. Sebenarnya rakyat kita ini luar biasa, warga kita ini, netizen kita ini ternyata diajak untuk artinya untuk melakukan sesuatu yang berubah itu bisa ternyata. Bisa kok. Bisa, yang tadinya mungkin menuntut berbagai perayaan yang mungkin foya-foya macam-macam. Ya meskipun tetap ada, tapi tidak sehingar-bingar seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah ini menurut saya menjadi pelajaran menarik buat kita. Nah kita sebagai manusia pun begitu. Jadi kadang-kadang dengan usia yang kita miliki, tentu tidak semua tahun yang kita jalani itu semuanya episode kebahagiaan atau episode kesenangan atau episode kesuksesan. Tapi kadang-kadang mungkin tahun 2025 adalah episode perjuangan buat kita. Betul, nah, Ustaz. Apapun episode itu, bahkan mungkin ada yang sampai musibah, bencana, kita harus tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Khususnya nanti, atau sekarang ya, mulai di awal tahun 2026, kita tetap menatap masa depan kita, menatap kehidupan yang di depan mata kita dengan penuh optimis. Jangan kemudian dipandang atau kita song-song 2026 ini dengan kesedihan, dengan pesimisme. Nah ini yang menjadi pesan utama kita. Ya memang kita manusia ini punya kelemahan pokok, kalau dalam agama kita itu. Kita bisa baca ya, misalnya di Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 ya. Kita bisa mengambil hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Sesungguhnya mereka manusia itu mencintai hal-hal yang segera dan melalaikan di belakang mereka masa yang berat. Artinya kadang-kadang kita ini suka berpandangan pendek. Jadi kalau ada sesuatu itu langsung kita melihatnya ya 2025 saja. Padahal kita harus melihat jauh ke depan. Apapun yang kita alami, episode-episode kehidupan yang kita lalui, yang kita dapati, itu harus kemudian melahirkan sebuah pandangan ke depan tentang hidup ini kita itu sebenarnya ujungnya mau kemana. Oleh karena itu menurut saya semangat kita beragama, bertakwa, menjalankan kebaikan itu sesungguhnya memberikan semacam pesan kepada kita manusia untuk selalu melihat, menyiapkan masa depan. Jadi apapun yang sedang kita alami itu pada dasarnya harus kita kaitkan dengan jauh ke depan. Inilah konsekuensi kita sebagai Muslim yang mengaku bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita beragama, Mbak Momo ini, bertakwa kalau kita jalankan dengan ketulusan, kesungguhan, insya Allah kita tidak akan terpuruk dengan tidak akan terlalu terganggu, tidak akan terlalu, bahasa kita mungkin ya terpukul dengan kejadian-kejadian yang kita alami, dengan episode-episode kehidupan yang kita alami. Sebaliknya kita tetap bisa melihat jauh ke depan, mampu menginsafi akibat perbuatan saat ini di kemudian hari. Nah, kaitannya dengan bencana, maka itu harus menjadi pelajaran buat bangsa kita ini, pemimpinnya, rakyatnya, pejabatnya, bahwa mungkin selama ini kita tidak, bahasa kita ya, tidak bisa mengelola alam kita dengan baik. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Episode bencana yang luar biasa, yang barangkali malah ada yang mengatakan itu lebih dahsyat daripada tsunami Aceh tahun 2004. Iya kan? Betul. Nah, itu ternyata dampaknya luar biasa dan lebih luas. Nah ini harusnya itu menjadi semacam pelecut buat kita untuk memperbaiki apa yang
sedang kita lakukan baik sebagai individu maupun sebagai bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menurut saya harus menjadi elan vital dalam kita beragama ini. Itu diisyaratkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini biasanya ayat ini dijadikan refleksi akhir tahun dan jelang tahun baru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Iya. Secara individu kita punya tanggung jawab seperti itu. Tapi secara kolektif, bangsa Indonesia juga punya tanggung jawab seperti itu. Apa yang kita lakukan selama ini? Loh kok iya, Pak Ustadz. begitu dahsyat bencana yang menimpa kita ini. Ya tentu kalau sudah terjadi itu takdir. Cuma persoalannya di situ ada partisipasi kita sebagai bangsa, sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah yang mungkin selama ini lalai, terlalu gampang menggunduli hutan dan seterusnya. Itu refleksi buat kita supaya kita insaf apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan kita. Kalau kita sembarangan, maka akhirnya anak cucu kita hanya mewarisi alam yang rusak. Nah, itu yang terjadi saat ini. Episode yang terjadi bagi bangsa kita di akhir tahun 2025 kemarin. Dan sekarang kita menginjak tahun 2026. Tentu ini harus diperbaiki supaya hidup kita di dunia ini semakin nyaman ya buat masyarakat, buat manusia pada umumnya, apalagi para pemimpin itu punya tanggung jawab. Iya. Punya tanggung jawab yang besar, sehingga kemudian kita semua jangan mikir sekarang, mikirlah masa depan. Jangan semuanya dihabisin iya, Pak Ustadz. Untuk generasi kita, tapi juga untuk anak cucu kita. Nah, memang kadang-kadang inilah yang menjadi semacam mungkin refleksi rutin buat kita, Mbak Momo. Jadi kita ini kadang-kadang memang tidak tahan untuk menderita. Tidak tahan nggak punya uang, tidak tahan tidak punya duit, tidak tahan untuk penderita, kita tahan berjuang. Akhirnya ketika ada sesuatu yang menggoda, akhirnya kita dengan seenaknya melakukan semacam pelanggaran, baik secara kolektif maupun secara individual. Dan itu akhirnya berakibat pada episode kehidupan kita itu. Karena kadang-kadang kayak gitu, pengennya senang sekarang. Nggak usah berat-berat itu. Nggak usah mikir nanti. Wes pokoknya sekarang saya, keluarga saya, partai saya, yang penting dapat duit. Akhirnya diobrallah kebijakan-kebijakan yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan deforestasi ya. Jadi perusakan hutan. Nah, itu menurut saya menjadi contoh kejadian yang baru menimpa bangsa kita ini. Jadi kadang-kadang kita ini suka nggak mau berjerih payah, nggak mau berjuang gitu ya, nggak mau sengsara karena kerja keras itu seolah-olah sesuatu yang menyusahkan. Padahal sebenarnya ini yang harus kita wariskan kepada anak generasi kita, bahwa jerih payah itu akan menimbulkan manis dan nikmat keberhasilan. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses dalam bernegara, dalam berkeluarga, dalam berkarir, kita harus bisa melakukan semacam investasi perjuangan yang tidak akan pernah berhenti hari ini. Termasuk di 2026 ini, kita harus melewati tahun ini dengan semangat yang luar biasa. Kalaupun episode kita mungkin episode yang memang sedang kerja keras, ya kerja keras gitu ya. Jangan kemudian kita malah melupakan itu dan akhirnya memilih untuk berfoya-foya, bersenang-senang, berkongkok-kongkok, akhirnya kemudian hari kita tidak sukses, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Karena kita senangnya sekarang, yang penting sekarang, saat ini, nggak mikir nanti. Nah, itulah cara pandang yang salah, yang bertentangan dengan
ajaran Quran. Jadi sekali lagi kita harus mampu berkorban, Pak. Jadi kalau memang saat sekarang ini kita harus berkorban untuk ya mungkin menahan godaan ya sebagai bangsa barangkali ya, untuk tidak kemudian gampang melalaikan atau melupakan prinsip-prinsip yang kemudian dengan prinsip-prinsip yang kita perlu pegang itu akhirnya menimbulkan kenyamanan untuk generasi kita setelah kita. Mungkin kedepannya kita nggak boleh lagi mewariskan alam yang rusak sehingga kemudian pada akhirnya masyarakat yang akan terdampak, entah itu banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Demikian Mbak pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, tadi sudah kita simak ya untuk pengantar tema kita di sore hari ini tentang episode kehidupan. Bagaimana Pak Ustadz menjelaskan untuk awal di tahun 2026 ini. Dan untuk kalian semuanya yang ingin bergabung, bertanya tentang tema di sore hari ini, boleh di 0813 26151049 atau di line telepon kami 621621. Dan ingin bergabung melalui sosial media kami juga bisa melalui @pitramedia_pwt untuk Instagramnya. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini. Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung untuk bertanya. Ada Mas Ari di Kedung Banteng. Assalamualaikum, izin bertanya di segmen Beranda Islami. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk segmen Beranda Islami sore ini. Sebenarnya Pak Ustadz, apa aspek paling mendasar dalam ajaran Islam yang menjadi penentu keislaman seseorang? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Berat ini. Oh berat. Ya intinya sebenarnya ya keimanan dan ketakwaan itu. Jadi kalau kita cara pandangnya benar dalam menjalani hidup ini, bahwa kita punya Allah, kita berserah diri kepadanya, bahwa dalam hidup ini ada zat yang mengatur kita, ada Tuhan bahasa kita yang kita percayai adanya, dan sekaligus kita berpasrah diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita menyadari tujuan hidup kita, orientasinya ke sana, bahwa hidup ini adalah pengabdian kita kepada Allah, itulah keislaman kita. Karena Islam itu artinya, ya mungkin secara harfiah kita sering mendengar Islam itu damai kan. Iya. Kemudian Islam itu pasrah. Nah, kepasrahan total kepada Allah dengan semangat persepsi positif terhadap Allah. Kita jalani hidup ini dengan baik, kita ikuti aturannya, kita taati perintah Allah, kemudian kita jauhi larangan Allah. Nah, itulah inti dari keislaman. Jadi ya sejauh mana kita menjalankan Islam ini dengan baik dari semua aspeknya, Pak. Kan dulu kita pernah bicara tentang gaya beragama kan, dari aspek keimanannya, dari aspek pengetahuannya, dari aspek ibadahnya atau ritualnya, dari aspek apa lagi Mbak? Masih ingat nggak? Aspek penghayatan kita terhadap ajaran agama, terhadap hidup ini, cara pandangnya kita baik ya terhadap hidup ini, kemudian konsekuensinya, perilaku kita, itulah hakikat keislaman sebenarnya. Tentu ini jangan kemudian secara serta-merta kemudian kita memakai ini untuk menghakimi orang, tapi lebih ke diri kita masing-masing. Itu jawaban saya. Oke. Untuk Mas Ari, terima kasih sudah bergabung ya. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaan dari Mas Ari. Nah Pak Ustadz, saya juga punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Terkait mengenai beberapa tema sebelumnya tentang terapi ikhlas. Nah, dan ada sebuah film ya Pak Ustadz, pernah saya nonton di mana memang dijelaskan kalau ikhlas itu kita nggak bisa menilai karena yang langsung menilai kan Allah sendiri gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih kita tahu atau mengukur ya untuk ikhlasnya sendiri, benar-benar kita udah kayak yaudah deh terserah gitu, kayak udah benar-benar lepas. Bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita tuh udah sampai di titik benar-benar ikhlas tuh gimana sih Pak Ustadz? Sebenarnya ada nggak sih tandanya? Kan kemarin sudah kan tandanya itu yang pertama, kita selalu menyadari setiap amal kita, perbuatan kita itu untuk siapa. Tidak ada pamrih selain kepada Allah. Kalaupun ada pamrih dapat duit, itu jangan itu menjadi sebuah tujuan akhir. Itu hanya instrumental saja. Berarti orientasi hidupnya. Nah, jadi kalau kita misalnya gini, kita bekerja Mbak.
Kita perlu terus-menerus mengevaluasi kerja kita ini buat apa sih? Itu sekali lagi. Apakah salah buat hidupi anak, hidupi istri? Tidak salah. Tapi untuk apa itu semua? Terus gitu. Jadi kita harus sampai ke atas. Ya. Kita bicara tentang mencari ridho Allah. Itulah ikhlas sesungguhnya. Kalau dijaga orientasinya, niatnya. Kemudian yang kedua, kita dalam hidup ini kira-kira optimis gak? Kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh tidak? Atau main-main kita ini? Atau kita kalau nggak dibayar kemudian main melakukannya seenaknya gitu ya. Kalau kita dibayar baru sungguh-sungguh. Ada yang dibayar juga nggak sungguh-sungguh, apalagi yang tidak dibayar. Iya, pasti. Nah tentu ini berat, itu butuh proses Mbak Momo. Jadi semua saja, termasuk saya, ya tentu tidak bisa mengatakan saya sudah ikhlas. Tapi paling tidak, ikhlas itu pertama dari segi orientasinya, niatnya. Yang kedua dari prosesnya. Proses itu artinya gini, kita ini kan dalam menjalani hidup ini kadang-kadang ya ada yang seenaknya, ada yang serius. Kita hidup ini serius gak sih? Iya. Oke, baik Pak Ustadz. Nah itu masalahnya di situ. Tentu serius itu butuh ilmu, butuh pengetahuan yang terus-menerus, perbaikan terus-menerus. Begitu. Apapun bidang kita, mau sholatnya, mau pekerjaannya, mau amal sosialnya. Nah kira-kira begitu. Nah yang ketiga adalah hasil. Hasil itu artinya gini, ini sebenarnya untuk mempermudah kalau kemudian kita melakukan sesuatu itu ada imbalannya kan, entah itu penghasilan, entah itu honor, macam-macam sih. Pertanyaannya honor itu buat apa? Kalau kita menasarufkan penghasilan kita untuk kebaikan, entah itu untuk menghidupi keluarga, entah itu untuk beramal, entah itu berbagi, itu termasuk ikhlas. Tapi kalau kita kemudian menasarufkan apa yang sudah kita dapat, yaitu kemudian untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, nah itu berarti nggak ikhlas. Nah, kira-kira gampangannya seperti itu. Intinya kan kalau secara harfiah itu memurnikan sebenarnya, genuine ikhlas itu. Tidak ada, kalau bahasa Banyumas itu karena itu sesuatu yang lain, kecuali ujungnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ikhlas. Ya memang ini mudah diomongkan, tapi betul-betul harus terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kita sapa lagi, ada yang bertanya melalui Instagramnya, ada Mbak Lula. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Waalaikumsalam. Ini kan udah mau puasa lagi nih. Kebetulan saya masih punya hutang dari puasa-puasa sebelumnya. Apakah boleh hanya bayar fidyah saja atau tetap harus diganti berpuasa? Terima kasih. Tergantung waktu meninggalkan puasa itu karena apa. Oh ada ininya ya Pak Ustadz. Kalau karena perempuan ya, kalau karena menstruasi tidak bisa, harus dikodok. Oh harus tetap diganti. Harus diganti. Usahakan sebelum datang puasa yang akan datang sudah terbayar. Bagaimana caranya nggak tahu itu. Yang penting mungkin sambil di hari Senin atau hari Kamis ada temennya, entah ngajak keluarga barangkali, nggak apa-apa. Supaya ada temennya. Walaupun ada, ini ikhlas gak sih? Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya intinya dibayar. Tapi kalau karena menyusui, karena hamil, itu ada pendapat yang sebaiknya kalau misalnya memang ini langkah yang terbaik, boleh dibayar fidyah dulu. Atau pilih salah satu, fidyah atau qadha. Tapi ada pendapat yang menyatukan. Karena ada pendapat yang berbeda, maka boleh dibayar fidyah dulu. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan itu diqadha lagi. Itu kalau hamil dan menyusui. Kalau sakit Pak Ustadz? Kalau sakitnya bukan karena tua, sakit biasa dan bisa sembuh lagi, diqadha. Tapi kalau sakitnya yang tidak mungkin sekarang sakit terus gitu, sakit yang menahun dan gak kuat, ya sebaiknya diqadha. Kalau yang menahun bayar fidyah. Tapi kalau sakit, ya artinya kita sekarang sudah nggak sakit kan? Iya, bisa kodo ya kodo. Artinya sakit waktu itu kita nggak puasa itu bukan sakit karena yang orang tua dan sakit yang menahun gitu ya. Kemudian kita sembuh, apalagi masih muda ya diqadha.
masih kuat puasanya. Oke, baik. Begitu kira-kira jawabannya. Untuk Mbak Lula, terima kasih ya. Nanti akan saya ketik jawabannya dari Pak Ustadz. Nah, Mitra Lovers, kita break sejenak dulu ya Pak Ustadz untuk update liputan bencana dari Sumatera Barat. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih tentang tema kita di sore hari ini, yaitu episode kehidupan. Silakan Pak Ustadz. Baik, Mbak Momi, Mitra Lovers sekalian. Kalau tadi kita mengawali dengan episode bencana bagi bangsa kita ini, maka saya ingin membawa diskusi kita ini kepada harapan tahun 2026 itu seperti apa. Yang jelas jangan membayangkan bahwa kita akan hidup enak tanpa kerja keras. Iya, Jadi peluang itu bukan untuk kita tunggu, ya. Ya memang kita boleh berharap, tapi jangan bermimpi tidak ada tantangan. Apalagi Anda semua yang masih usia-usia berjuang, sedang belajar, sedang meniti karir awal gitu ya. Nah, ini menurut saya membutuhkan sebuah sikap positif dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, kadang-kadang, terutama ini kaum muda, para Gen Z, itu karena memang dibesarkan dengan hal-hal yang enak, apalagi mereka yang orang tuanya berada, gitu ya. Dapat kesulitan sedikit langsung, apa bahasa kita? Langsung terpuruk, langsung macam-macam kesehatan mentalnya terganggu dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi kadang-kadang kita ini suka mungkin merasa nggak mau berkorban dengan kerja keras, nggak mau berjerih payah, tidak mau menempuh kesulitan, kemana-mana harus pakai kendaraan, harus pakai online, nggak mau jalan kaki gitu ya. Iya. Kita harus menunda kesenangan sesaat. Nah, ini khususnya mereka-mereka. Ya, semua kita lah saya pikir. Nah, memang biasanya orang itu pengen hidupnya egois, ya. Pengen yang penting enak sendiri, senang sendiri gitu ya. Hidup untuk diri sendiri dan kesenangan sendiri. Nah, disinilah kita harus memerangi itu. Kita harus melihat saudara-saudara kita. Nah, itulah yang kemudian tadi di iklan sebelumnya ini kan, masyarakat Indonesia ini saya pikir termasuk masyarakat yang punya kepedulian yang tinggi. Karena mereka tidak mau egois. Semoga kita termasuk orang hidupnya tidak egois, pingin tetap berbagi kepada orang lain. Tidak pingin senang sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita menerima kesulitan, kesusahan, ujian, cobaan, persoalan, penyakit manusia itu Mbak Momo, kadang kita merasa kitalah yang paling dirundung kemalangan, yang paling susah. Yang paling. Kalau melihat orang itu, kayaknya enak tuh, ya kan? Iya, Mas. Nah, yang begini-begini harus diperangi, ya. Sehingga kita sering mengeluh dalam hati, suka memprotes ya dalam diri kita gitu ya. Kenapa kok kita hidup saya kok begini-begini saja? Kenapa kok sengsara terus, ditimpa persoalan, mengapa banyak kesulitan, mengapa dan seterusnya. Iya. Apakah itu betul? Padahal sebenarnya tidak demikian keadaannya, dan hidup kita itu sebenarnya ya tidak seperti itu. Karena sesungguhnya, mitra sekalian, Mbak Momo, kesulitan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Jadi jangan bermimpi hidup kita ini nggak ada kesulitan. Kalau kita terima dengan sabar, dengan tabah, dengan ikhlas tadi, jadi kesulitan itu sebenarnya seperti bumbu dalam hidup, bumbu dalam masakan. Iya. Jadi kalau hidupku nggak ada sulit, itu kayaknya nggak ada seninya. Nggak ada nggak enak rasanya itu. Hidup kok lancar seperti itu menurut saya perlu dipegangi ya. Artinya begini, ketika kita sedang menderita atau mungkin kadang-kadang kita merasa kurang beruntung, kurang mujur, itu kok temen kok enak banget karirnya ya, kayak nggak ada hambatan ya, kayak jalan tol gitu. Sementara saya kok terseok-seok ini.
Nah, kita harus segera sadar bahwa sebenarnya yang mengalami kesulitan itu bukan hanya kita, Mbak. Yang mengalami kesusahan, yang ditimpa penderitaan itu bukan hanya kita. Orang lain juga sama kok sebenarnya. Sampai bahkan ada peringatan dalam Al-Quran ini, Mbak. Menarik untuk kita baca. Surat An-Nisa ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Jika kamu merasakan penderitaan, maka sesungguhnya mereka orang-orang lain, kita potong yang sesuai dengan tema kita. Jika kamu merasakan penderitaan, maka sesungguhnya mereka orang-orang lain pun menderita seperti kamu. Namun kamu mengharap dari Allah sesuatu yang mereka orang lain itu tidak mengharap. Jadi ini yang membedakan. Hidup ini sebenarnya sama-sama sulit, Pak. Siapapun itu sama-sama sulit. Cuma kalau kita orang beriman itu ada harapan. Sementara mereka yang tidak punya iman, tidak beragama, itu harapannya kosong. Sudah hidup sulit, nggak punya tumpuan, nggak punya sandaran, kira-kira begitu. Jadi kita ini sebagai orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman, ya. Jadi kalau mereka yang tidak beriman juga sebenarnya menderita juga hidupnya. Kita orang beriman juga menderita, tapi justru dalam penderitaan itulah kita berbeda dengan mereka yang tidak beriman. Sebab dalam penderitaan itu kita tetap punya harapan dan optimisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya orang beriman. Sementara mereka yang tidak beriman, yang tidak punya agama, yang tidak punya pegangan, sama-sama sulit loh hidupnya itu. Jangan dikira mereka kemudian, ya kita kadang cuma melihat senangnya saja. Mereka nggak punya apa harapannya. Nggak punya iman. Kita berharap kepada siapa? Nah, itu kalau kita pahami bahwa hidup ini sama-sama sulit sebenarnya, sama-sama menderita, sama-sama butuh perjuangan. Jadi sekali lagi, pantang bagi kita yang beriman kepada Allah, jika misalnya episode kita mungkin ya di tahun 2025 sedang menderita, apalagi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, kemudian ngenes itu artinya apa? Ngenes itu bahasa Jawa, artinya meratapi nasib dan menyesali perjalanan hidup ini. Itu namanya ngenes. Nah, kita sebagai orang beriman nggak boleh ngenes. Kemudian kehilangan gairah. Nah, passion gitu ya. Bukan semata-mata passion. Kayak nggak semangat dalam hidup ini. Ya, bisa dirasakan kan ada orang tuh kayak kok. Ini orang kok ngeluh terus, nggak pernah ceria, nggak pernah melihat hidup ini secara positif. Jadi tidak bergairah dalam hidup. Nah, itu adalah orang-orang yang ciri-ciri orang yang nggak beriman. Jadi ciri orang beriman itu bergairah dalam menjalani hidup kita ini. Karena memang tidak seorang pun di antara kita manusia ini yang pernah benar-benar lepas dan bebas dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Semuanya pasti mengalami. Nah, justru kita sebagai orang beriman itu, kita bisa menerima penderitaan itu, kemudian kita sabar menanggungnya, kemudian kita jadikan cambuk atau modal untuk berjuang, berusaha sungguh-sungguh, atau dalam bahasa agama namanya bermujahadah, semangat berkorban, entah itu berkorban untuk bekerja keras, beramal dan seterusnya, atau berkorban untuk orang lain. Nah, itu akan melepaskan kita dari kungkungan penderitaan. Nah, artinya di balik penderitaan kita, di balik kesulitan kita, insya Allah akan terdapat kenikmatan, kebahagiaan. Jadi tidak ada secuil dari perjalanan hidup kita ini yang berlalu dengan percuma. Jadi nggak ada yang percuma, Mbak. Kalaupun kita dapat musibah, kemudian kita jalani, sabar, itu nggak percuma. Karena kita ini ditanya oleh Allah. Ini pertanyaan yang sifatnya retoris.
yang jawabannya sudah jelas. Nah, mari kita simak. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 142. Ayat ini menarik untuk kita jadikan pelecut buat kita. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, ini menarik ini artinya. Apakah kamu menyangka kamu bisa masuk surga padahal belum disaksikan oleh Allah siapa di antara kamu yang berjuang, bersusah payah, menempuh kesulitan, dan belum disaksikan pula siapa yang sabar, tabah, dan tahan menderita. Apakah kalian bisa masuk surga sementara belum membuktikan kepada Allah siapa yang berjuang, siapa yang berusaha payah, siapa yang menempuh kesulitan? Nah, ini luar biasa kan? Jadi apa kesimpulannya? Masuk surga itu ada harganya. Surga itu kan lambang kesuksesan, lambang kenikmatan, lambang kebahagiaan. Itulah hidup. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin nikmat, kita ingin bahagia, harus mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Jadi sekali lagi, itulah pandangan yang rasanya selalu tepat, Mbak, untuk menjadikan motivasi di awal tahun ini, sehingga kemudian kita hidup ini nggak akan ngerasa kekurangan bahan bakar, kekurangan motivasi untuk menjalani dan menempuh tantangan yang sedang kita jalani, Mbak. Ini yang menurut saya memang menjadi pesan utama untuk pergantian tahun ini. Jadi sekali lagi, hidup ini, tahun 2026 ini harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Nah, ingat tadi, sungguh-sungguh adalah tanda keikhlasan. Kerja keras, itulah hidup kita sebenarnya. Kalau kita ingin hidupnya bermakna. Baik. Jadi kalau orang kok, udahlah ngapain saya hidup ini, saya mati saja. Nah itu dia berarti hidupnya sia-sia. Kayak hidup itu udah gak ada gunanya. Nah, artinya apa? Kalau kita punya keluarga yang sakit barangkali, kita harus menumbuhkan bahwa tetap harus semangat, entah itu menjalani pengobatan dan seterusnya. Karena tetap ada gunanya meskipun dia kok sakit loh. Mungkin dia berdoa, ya kan? Mungkin itu menjadi pelajaran buat keluarganya, menjadi ujian kesabaran buat keluarganya, menjadi amal buat orang di sekitarnya. Kan ada gunanya tetap, ya kan? Jadi jangan sampai mengatakan tidak ada gunanya. Nah, memang ya dalam hidup ini ya intinya pengorbanan. Itu adalah tuntutan yang tidak mungkin kita terelakkan. Kita tidak mungkin mengelakkan itu. Tidak bisa mengelak itu. Iya. Nah, tentu saja harus diiringi dengan tadi sikap lapang dada, sabar, tahan menderita. Dengan pandangan hidup seperti ini, Mbak Momo, itu yang akan memberikan kenikmatan hakiki, kebahagiaan sejati. Cara pandang seperti ini yang harus kita pegang, terutama di awal tahun ini, supaya jangan kemudian membayangkan 2026 itu jalannya landai tanpa ada rintangan. Itulah menurut saya, sekali lagi, tentu kita tetap optimis menjalani hidup ini. Walaupun kita nggak tahu kita sampai kapan, ya kan? Terus pokoknya jalani saja. Jadi hidup ini tidak sesusah yang kita bayangkan sebenarnya. Oke. Nah Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang di sebelumnya gitu, kalau misalnya kan nggak boleh egois gitu ya, ingat berbagi juga. Nah sebenarnya kalau misalnya ketika kita udah menjalani kerja keras, ya, kalau misalnya kita butuh self reward, misalnya, aduh saya pengen me time kayak gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa kan Pak Ustadz, atau salah sebenarnya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kalau sekali-kali kita melakukan kayak intinya reward. Keseimbangan. Kan kita berbaginya tidak semua. Hanya disuruh berbagi sebagian. Dan itu sebagian kecil. Ya kan, kita punya hasil nih 1 juta. Masa mau dikasihkan ke yang lain 1 juta kan enggak? Kan? Iya Pak Ustadz. Sebagian saja kan. Berarti ya tidak tentu, salah ya? Ya tidak salah, kita sekedar merayakan ya makan-makan bareng keluarga itu bagi saya nggak masalah untuk membangun
hubungan dengan keluarga kita. Bagus itu. Yang penting jangan berlebihan. Begitu. Jangan menari-nari di atas Iya, Pak Ustadz. di atas penderitaan orang lain. Iya. Makanya tadi malam kan pesannya kan yang di Jakarta sampai mengumpulkan donasi 2, berapa miliar. Iya. Jakarta kan akhirnya diikuti oleh daerah-daerah lain. Iya, Daripada buat pesta kembang api, duitnya didonasikan. Begitu. Itu contoh. Karena ya memang begitu. Ya. Sekali lagi, Mbak Momo, teman sekalian, apa yang sudah terjadi di tahun 2025, kita memang harus menutupnya dengan itu sudah takdir, itu sudah lewat. Yang sudah lewat itu udah ikhlaskan, relakan. Udah itu sudah terjadi, sudah nggak usah disesali, kira-kira begitu. Nah, itulah cara pandang kita. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah. Yang terpenting kita tinggal ke depannya seperti apa. Nah, untuk menutup paparan saya ingin menambahkan dari Al-Quran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, tidak ada sesuatu kejadian pun yang terjadi di bumi ini dan tidak pula yang terjadi pada diri kamu, melainkan telah ada dalam kitab atau suratan sebelum kami Allah melaksanakannya. Sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah perkara mudah, agar kamu tidak terlalu sedih atas sesuatu yang luput dari kamu dan tidak pula kamu terlalu gembira atas sesuatu yang dikaruniakannya kepada kamu. Allah tidak suka kepada setiap orang yang angkuh dan banyak membanggakan diri. Jadi mitra sekalian, Mbak Momo, jelas bahwa memang ada takdir, penentuan lebih dulu dari Allah atas segala kejadian di dunia ini, baik yang mengenai diri kita, menimpa diri kita maupun yang tidak, termasuk yang menimpa saudara-saudara kita. Tentang mungkin pertanyaannya bagaimana hal itu dimungkinkan, ya tentu mudah bagi Allah, bagi Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi tentu saja kita harus merenungkan bahwa hikmah atau makna ajaran tentang adanya takdir itu supaya kita tidak menjadi berputus asa, Mbak, kalau mengalami kegagalan. Iya. Itulah pentingnya kita beriman tentang adanya takdir ini. Jadi kalau ada yang lepas dari kita, entah itu keberhasilan apa gitu ya, kok gagal, masih gagal, ya sudah kita terima saja. Tapi sebaliknya kalau kita sukses, nah ini yang kadang-kadang penyakit manusia itu, jangan sombong, jangan merasa itu kan karena kerja keras saya. Nah itu namanya sombong di hadapan Allah. Kita harus kembalikan ke Allah. Yang lepas jangan disesali, yang sudah didapat jangan dibangga-banggakan. Biasa saja. Jadi tidak tahu diri kadang-kadang kalau kita berhasil ya. Nah, itulah memang menjadi kelemahan kita manusia. Jadi sekali lagi kelemahan manusia itu adalah mudah putus asa jika gagal dan mudah lupa daratan jika sukses. Nah, itu. Nah, padahal kalau kita mau insaf, tidak ada kegagalan yang telah terjadi, yang sudah terjadi loh, Mbak. Iya. Kecuali atas kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu harus kita percayai, rencana Allah. Tapi juga tidak ada keberhasilan yang telah terjadi kecuali memang ada rencana Allah di balik. Demikian, semoga bermanfaat. Tugas kita adalah merelakan kalau sudah lepas. Iya. Kalau berhasil ya kita syukuri. Nah,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Lovers, luar biasa sekali untuk mengawali awal tahun ini ya 2026 bersama Pak Fuad yang sudah menjelaskan tentang episode kehidupan yang pasti 2026 belum tentu lancar-lancar aja. Jadi semuanya harus dihadapi dengan kerja keras dan juga dengan doa pastinya. Mitra Lovers yang ingin terus menyimak Beranda Islami sebelum-sebelumnya ya, episode sebelumnya, kalian bisa mengunjungi kanal YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu Prokerto ya Mitra Lovers. Di situ ada Beranda Islami yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Untuk hari ini terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.